Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas sejarah orang Yahudi dan perjalanan orang Yahudi di Eropa Barat. Maka, mari kita lanjutkan. Bagi banyak orang Kristen hari ini, kita akan menganggap kekristenan zaman abad pertengahan itu sangat aneh. Yesus adalah orang Yahudi, bukan kaisar Italia asal Roma. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Yahudi. Sebab itu adalah janjinya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan tetap menarik orang Yahudi. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Roma 11 ayat 25b. Ya, mungkin kita bisa merasa seperti itu karena dua alasan. Yang pertama, kita hidup pada zaman di mana agama Kristen berkembang secara sudah lebih friendly kepada orang Yahudi. Lalu yang kedua, kita bukan orang Kristen yang hidup di Eropa Barat yang sudah terbiasa bersikap antisemitik atau anti-Yahudi. Hal itu menunjukkan bahwa cara membaca Alkitab yang tepat dan konteks sosial sangat amat berpengaruh terhadap lensa kita memandang orang Yahudi. Jika Allah yang sama dari perjanjian lama dan perjanjian baru mengasihi orang Israel dan Yahudi, terlepas apa saja kesalahan yang mereka lakukan terhadap Allahnya dan Mesias, maka kita tetap akan mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi mereka. Kedua, budaya diskriminasi merupakan sentimen yang berbahaya. Eropa Barat dibangun berdasarkan identitas ras. Ras Roma sebagai kulit putih dan pertanda kewarganegaraan terhadap ras non-kulit putih atau barbar ternyata cukup berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kemasyarakatan sampai hari ini. Bermula dari diskriminasi terhadap orang Yahudi, berlanjut kepada orang kulit hitam, dan sekarang juga terhadap orang yang mengenakan kerudung, dalam hal ini seperti Islam, Sikh, dan lainnya. Pada abad pertengahan, orang Yahudi dibenci karena agamanya yang menolak untuk tunduk pada agama kekaisaran yang maha besar pada zamannya. Pada abad modern, orang Yahudi dibenci karena ekonomi dan rasnya yang berada di berbagai wilayah Eropa Barat, sehingga mereka dipandang sebagai mata-mata dan kapitalis serakah. Pada abad pertengahan, orang Yahudi bersikeras dengan agamanya dan mencoba untuk mempertahankan identitasnya sebagai Yahudi atau bisa disebut sebagai Yudaisme. Pada abad modern,
orang Yahudi mengalami asimilasi dengan mengikuti gaya hidup modern dan mulai melepaskan agama dan menjadikan identitasnya sebagai Yahudi sama dengan kapitalis. Dulunya mereka tidak diizinkan bekerja sebagai petani, maka mereka menjadi kapitalis. Lalu mereka menjadi kapitalis dan itu tetap tidak diperbolehkan, sehingga mereka sulit mendapatkan posisi strategis sebagai politikus maupun akademisi di universitas. Selama ribuan tahun, sejak tahun 313, orang Yahudi memiliki sebuah nuansa yang kurang enak didengar oleh orang Eropa Barat. Seolah-olah mereka adalah hantu yang berbahaya, kelompok barbar yang merusak tata negara dan manusia yang mengerikan. Itulah sebabnya Hitler sangat membenci orang Yahudi. Di tengah kehancuran Jerman dan kehancuran ekonomi pada masa Great Depression, orang Yahudi yang sudah hidup dengan sistem perbankan dapat makan. Hitler mewarisi kebencian terhadap orang Yahudi di Jerman dan merancang sebuah sistem pembersihan etnis yang menghabisi 6,5 juta orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua. Perhatikan baik-baik. Holocaust yang mengerikan itu bukanlah sebuah produk dari peradaban Islam atau suatu suku terbelakang di Afrika. Akan tetapi, itu adalah sebuah produk mesin pembunuh terbesar dalam sejarah dunia yang diproduksi di suatu negara Protestan, yaitu Jerman. Dan Hitler sendiri adalah seorang pengikut Katolik Roma, dan Paus pada zaman itu tidak memberikan deklarasi keras untuk mengekskomunikasikan Hitler. Terlepas ideologi Nazi Jerman menentang kekristenan atau tidak, faktanya sejarah gereja dan peradaban modern di negara-negara Kristen, bahkan tanpa adanya Nazi sekalipun, sudah mempunyai sejarah antisemitik yang mendalam. Ketika seseorang sudah terbiasa menjadi Kristen dan memilih menjadi jahat, bisa jadi dia adalah orang yang paling jahat sebab dia menolak untuk mengikuti hukum anugerah Allah. Sampai hari ini, orang Yahudi yang religius maupun sekuler mempunyai kebencian yang sangat mendalam terhadap Yesus, Kristen, gereja, dan lain sebagainya. Di negara Israel hari ini, tidak ada perjanjian baru yang disediakan untuk dibeli di toko buku. Persentase orang Yahudi yang percaya pada Yesus atau Messianic Jews sangat amat kecil. Pada tahun 1948, ketika negara Israel didirikan, hanya terdapat 23 Yahudi Mesianik. Pada hari ini, di tengah 9 juta orang Israel, hanya 0,3% yang adalah Jewish believers in Jesus. Bukankah Injil lahir dari negeri ini? Bukankah Yesus lahir dan hidup di tempat itu? Berdasarkan data tersebut, kita mendapatkan sebuah kesan bahwa Israel, yaitu negara Yahudi di Timur Tengah, merupakan sebuah bangsa-bangsa yang bersikap anti-Yesus. Bagi kelompok Yahudi Ortodoks, seorang Muslim adalah saudara beda suku dan bahasa yang menyembah Tuhan yang sama. Sebaliknya, seorang Kristen bagi mereka adalah seperti agama Mormon yang melahirkan nabi palsu yang disembah sebagai Tuhan. Sebagaimana banyak orang Kristen membenci Mormon karena tanda kutip keanehan doktrin-doktrin, demikian juga orang Yahudi membenci orang Kristen Samaria yang satu ini sebab menyembah manusia sebagai Tuhan, membuat kitab sesat atau perjanjian baru, dan menghancurkan hukum-hukum Allah, yaitu perjanjian lama. Dan tidak salah juga, banyak hal yang dilakukan oleh orang Kristen dan gereja yang jahat terhadap orang Yahudi justru menjadi batu sandungan. Ketika ada kereta-kereta yang mengangkut orang Yahudi ke kamp konsentrasi,
dan orang Yahudi di situ berteriak, jemaat gereja bernyanyi semakin kencang agar mereka tidak mendengar suara teriakan itu. Gereja berdiam. Akhirnya gereja dan orang Kristen seperti demikian malah tidak dipakai oleh Tuhan. Dan di mana ada diskriminasi keras terhadap orang Yahudi, di situ gereja mengalami penurunan dan pelemahan iman oleh karena kesombongan. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Roma 11 ayat 17 sampai 21. Sekarang, teologi Yudaisme pasca Holocaust juga mengalami berbagai modifikasi terhadap makna Mesias yang dinantikan itu. Ada yang menafsirkannya bahwa yang dimaksud dengan Mesias itu adalah orang Yahudi sendiri yang telah menanggung banyak penderitaan, seperti yang dikisahkan dalam Yesaya 53. Mesias yang akan datang itu memang akan datang di akhirat, yaitu ketika orang Yahudi sudah memenuhi seluruh hukum Taurat atau menolak seluruh hukum Taurat. Namun, pada saat ini, orang Yahudi mempunyai teologi yang berkata bahwa mereka berperan untuk turut memperbaiki dunia, atau tikkun olam, dengan menjadi berkat sekaligus mengalami penderitaan di tengah dunia. Ketika bangsa Yahudi memandang dirinya sebagai Mesias yang dilukai oleh kelompok yang mengaku mempunyai Mesias Yesus, mereka justru akan mempertanyakan, mengapa mereka harus bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias? Bukankah Yesusmu datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa damai? Lalu, mengapa penderitaan orang Yahudi menjadi lebih besar? Dan penderitaan kami disebabkan oleh gerejamu yang mengaku percaya Yesus sebagai Mesias dan penyelamat dunia itu. Semenjak terjadinya Holocaust, orang Yahudi terpikir untuk mempunyai sebuah tanah sendiri di Timur Tengah agar tidak lagi mengalami diskriminasi sosial seperti yang terjadi di Eropa Barat. Maka dari itu, ada sekelompok orang Yahudi sekuler memikirkan untuk bermigrasi dan mendirikan negara sendiri. Zionisme adalah sebuah ideologi yang dirancang oleh Theodor Herzl pada tahun 1897 sampai 1917 sebelum Holocaust, dan semakin menjadi sebuah ideologi yang trendy semenjak Hitler kalah dalam Perang Dunia Kedua. Orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Palestina, tanah yang dikuasai oleh Inggris setelah dikalahkannya kerajaan Ottoman, dan di situ mereka diterima baik sebagai pengungsi ketika melarikan diri dari Hitler. Ada kelompok Yahudi yang sudah lama tinggal bersama masyarakat Muslim di Palestina. Ada kelompok Yahudi yang menjadi pengungsi. Ada juga kelompok Yahudi yang menjadi penjajah atau Zionis yang nantinya mengambil jatah tanah yang diberikan oleh Inggris untuk mendirikan negara Israel di wilayah Palestina. Akhirnya,
kelompok Zionis ini melakukan tanda kutip pengusiran etnis atau nakbah dari tanah yang mereka kuasai dengan dalil bahwa mereka sudah mendapatkan surat tanah dari Inggris. Sedangkan warga Palestina merasa sangat dihianati oleh Inggris ketika mereka mengharapkan kembalinya kondisi yang damai dan tentram pada zaman Kerajaan Ottoman. Negara yang dipimpin oleh Yahudi sekuler konservatif atau sayap kanan bagaikan Orde Baru Yahudinesia, kekuatan militer dan perkembangan politik ekonomi yang kuat menjadikan mereka negara kecil yang tangguh. Akan tetapi sebetulnya di situ juga banyak orang Yahudi yang tidak setuju dengan kebijakan dari Zionis. Kelompok Zionis ini cukup berseberangan dengan kelompok Yahudi Ortodoks atau Farisi. Bagi Yahudi Ortodoks, doktrin agama mengajarkan bahwa bangsa Yahudi akan kembali ke tanah perjanjian ketika Sang Mesias memimpin mereka di sana dengan damai. Jadi, tidak akan ada peperangan dengan Palestina atau bangsa Arab seperti yang terjadi saat ini. Maka dari itu, bagi kelompok Yahudi Ortodoks, apa yang dilakukan oleh Yahudi Zionis adalah sebuah kejahatan. Namun, tetap perlu dicatat, ada juga Yahudi Ortodoks yang mendukung Zionisme, di mana mereka akhirnya dapat kembali ke Israel, tanah leluhur mereka. Ada juga orang Yahudi liberal, ini yang sayap kiri, yang mengkritik keras kepemimpinan Zionis tersebut. Ketika negara Israel dan Palestina ribut-ributan mengenai persoalan kebijakan dua negara, dual state policy, untuk mendamaikan dua sisi, kelompok Yahudi ini yang berargumen bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis bukanlah untuk mencapai kedamaian tersebut. Sebaliknya, mereka berupaya untuk membangun three-class solution, solusi 3 kelas di negara Israel yang mengokupasi seluruh wilayah Palestina. Orang Yahudi Zionis sebagai orang yang kelas pertama, orang non-Yahudi yang tinggal di Israel yang pro-Zionis sebagai kelas kedua, dan orang non-Yahudi dan non-Zionis sebagai kelas ketiga. Kritik terhadap pemerintahan Orde Baru Israel, tanda kutip ya, Orde Baru Israel, akan menimbulkan represi yang keras. Seandainya kita melihat adanya orang Kristen dari berbagai dunia, dan khususnya Amerika, yang sangat pro-Israel, para Zionis akan memberikan apresiasi. Sekali lagi, perlu dicatat bahwa Zionis tidak sungguh-sungguh menghormati kekristenan sebagai sebuah agama. Sebagai kristofobia cukup membekas dalam benak kultural. Ibaratnya, Kristen adalah agama Hitler. Apresiasi yang diberikan terhadap orang Kristen adalah untuk kepentingan kapitalisme dan hubungan transaksional. Ujung-ujungnya, duit. Amerika dan berbagai negara Kristen Katolik di dunia mengirimkan pendatang atau turis untuk melakukan ziarah ke Israel. Akan tetapi, setiba di sana, orang Kristen dipandang sebagai orang Samaria, seperti pada zaman Tuhan Yesus, atau orang Mormon yang sesat, seperti di mata kita orang Kristen. Simbol salib atau simbol keagamaan Kristen tidak boleh ditampilkan di tanah Israel. Kristofobia, yaitu ketakutan dan kebencian terhadap orang Kristen, dapat dirasakan paling kuat di Israel. Sebaliknya, orang Kristen telah cinta buta, blind love, dalam melakukan idealisasi dan memandang Israel dan orang Yahudi dengan cara pandang seperti demikian. Di saat yang sama, Israel sebagai sebuah negara sekuler telah melakukan banyak hal yang melanggar hukum Yudaistik itu sendiri. Andai kata Israel hari ini sudah berdamai dengan Palestina,
tidak bersikap anti terhadap ras maupun agama lain, Israel sudah melakukan hal-hal yang cukup membahayakan. Di antaranya adalah gerakan LGBT yang paling kental di dunia. Itu bukan terjadi di Amerika maupun Australia, melainkan di Israel. Jadi, bangsa satu ini yang telah menjadi negara sekuler cukup memberikan sebuah gambaran yang sangat membingungkan. Bukan hanya kepada orang Kristen maupun kepada warga Palestina dan warga negara Arab di sekitarnya, tetapi juga terhadap orang Yahudi itu sendiri. Lifestyle dan gaya hidup konsumeris di Israel melebihi yang terjadi di Amerika maupun negara barat lainnya. Saat orang Yahudi berada di bawah kekaisaran Katolik Roma, mereka mencoba sekuat tenaga untuk menjadi Yudaistik. Saat mereka mendapat tanah di Israel, mereka langsung berubah menjadi lebih sekuler daripada negara lain. Video selanjutnya kita akan membahas siapakah orang Israel yang sesungguhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.